ucapkan banyak-banyak terima kasih dan karena ini sementara ibu-ibu sementara sibuk untuk melayani minum apa adanya, mari kita menikmati ya. Minta maaf di bawah karena belum kebagian ya, sudah masih di atas ini. Baik Bapak, terima kasih banyak buat Bapak MC yang sudah kasih kesempatan saya kembalikan. Terima kasih renlah dari pendeta sebagai sekaligus tuan rumah mana petakang haudang lampu lima langu bu pendua lima langu bulubutan. Jadi mungkin wana nukuwai saya punya jebat yang PH hanyalah tuan sekarang bukan kompai. Itu adalah pendekatan keluarga, kumpul keluarga. Itu bukan namanya kompai. Nah, jadi mohon maaf saja kalau ada yang merasa bagaimana dari pihak pemerintah juga tanda dia jarang. Selanjutnya saya kasih kesempatan na yang kunulu marang bagarita kebantakan dalam kuat tak lain nanti bagian haudang dan berketeru yang pernah tinggi dia. Terima kasih karena uang dah kaluang ka renia dan menyuku. Dapat timbi na liya mo ni kumbu dengan ombo nai dalam dia menurut omne berjaga dan wakil napa mendapat dia ni ombo sering dia lah. Ya betul nak lima lang uang pun jadi amang pun jadi hutang ini. Ya betul nak nampak hari itu narikin matang tu anangkah. Ya nun anangkah tu nang kamu pun mendak pun kuat tak menguat renai. Jadi nak menarikin. Kata ia lang takannya la tanggal 9 la ulang dam ulang. Ya dia nak pakamat ini nak terbulan. Kawan dan jadi amang pun pun ada. Bang boleh ambo makahia bang na pandin na kuan iring di pandita. Dia kena pengunuhin ko nyong kamboy pada ayang kay lupang mabad kata kaung mabad bata iringnya la tanggal 9 bulan 12 kawan jadi iring ko. Mo nuri man dia tabalong hulot am nila umaaw umbo ta jadi yuda. Katahan ka lang tak kamanya dak napakamat ndalamat na kung kalau kapal ho mayabad ni sihat kawan dan jadi ni Nomor dabal nomor kawan ko ado pala nomor haw kawan dan jadi untuk amang ko kawan dan jawan ho ndang Terima kasih renlah lagi yang ibu nalami anak petakang haudang lampu. Pakahau badi kan anak penin ada kuruman ono lu ada balu jadi mungkin anak ingat na ano jadi 5 lango yang utama mohon maaf mungkin sementara kita dekati ini COVID pun juga jadi mohon maaf saja Bapak kalau saya kasih kesempatan. Jadi waktu saya kasih kesempatan oleh Bapak calon wakil bupati atau wakil bupati Sumba Timur. Baik. Selamat sore, salam untuk kita semua. Izin Bapak Raja saya di sini biar sadar pelihat ini saudara-saudara di bawah. Jadi yang saya hormati Bapak Umunai Kohombo, Bapak Umunai Pejarum, yang mutabir Bapak Pendeta tadi, dan Bapak Mama, Kakak Adi yang berkesempatan hadir sore hari ini, dan sekaligus yang saya kasihi dan saya banggakan tuan rumah yang sudah dengan sukacita memberi kami tempat untuk bisa bertemu. Ya, saya rasa saya sudah 2 kali datang kampung ini. Ini ada saudara, mana ini Umbu Agus Prai Merapu nih. Weh, Prai Merapu.
Ya. Jadi saat sosialisasi kemarin, jadi saya tidak memperkenalkan diri lagi. Saya rasa sapu saudara-saudara, sempat mama sudah kenal. Kalau sudah kenal Chris Pring, pasti yang ikuti itu David Mulwadu, calon wakil bupati Kabupaten Sumba Timur. Saya rasa sudah ada beliau di depan ini. Dan waktu tahapan sosialisasi kami sudah datang juga di sini. Jadi sore hari ini, karena ini merupakan sudah tahapan KPU menuju ke tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, sudah sepantasnya saya harus menyampaikan visi dan misi sekalipun pendek, tapi ini harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mempunyai pertimbangan atau dasar mereka memilih itu apa. Jangan sampai hanya lihat Chris Pring, hanya lihat David Mulwadu datang keliling sana sini, tapi tidak jelas apa yang mau buat ini nanti, kan begitu. Jadi oleh karena itu, ya, Bapak Mama sering mendengar kami ini disebut dengan paket sehati. Ya, paket sehati, ya kalau boleh dibilang ini nama yang disado dari Kecamatan Kahunga Iti. Ya. Dan bagi saya sangat berbangga ketika masuk ke Kahunga Iti ini, ternyata kami masuk ke tempat yang kami selalu sebutkan dimanapun di seluruh Sumba Timur yang kami sebut. Ya, terima kasih Kahunga Iti telah merelakan namanya kami sebut secara terus menerus dimanapun kami berada. Kalau kita bicara tentang sehati ini, pasti kita bicara tentang, kalau diartikan sehati pasti kita berpikir ya satu hati, seia, sekata, sepikir, seperjuangan, dan yang intinya tentang satu hati, kan begitu. Tapi di sini saya harus jelaskan di bab Mama kenapa kami pakai tagline paket sehati, selain dari arti itu bahwa kita harus satu hati dalam membangun Sumba Timur ini. Di dalam sehati ini kami juga memberi dia arti yang lain. Arti yang lain karena sehati itu adalah sebuah singkatan juga. Bukan untuk mengurangi arti sehati yang sebenarnya. Kahunga Iti itu memang kalau dibilang saat kami melakukan ini waktu Chris Pring dan David Mulwadu bersatu hati untuk maju di Kabupaten Sumba Timur, itu belum kami paparkan menjadi sebuah arti yang berbeda. Nah, ketika dalam perjalanan kami sudah satu hati, kami mulai berpikir, sehati ini kami harus artikan seperti apa? Kami harus artikan dalam visi misi seperti apa? Dan hari ini saya sampaikan di bab Mama, karena sudah sepantasnya seorang kandidat, seorang calon pemimpin harus bicara tentang visi ke depan. Bagaimana dia ingin, atau ketika dia Tuhan berkenan, dia menjadi pemimpin di daerah ini, pasti punya visinya. Jelas kita bicara visi, bicara tentang apa yang kita akan hadapi ke depan dan apa tujuan kita akhirnya. Tujuan dalam pengertian bahwa Sumba Timur ini tujuan akhirnya apa? Sudah jelas ketika kita membentuk sebuah negara, kita pasti berpikir secara kesepakatan bersama bahwa kita bernegara dan berbangsa dan bersatu bahasa. Ingin bersama-sama menuju ke arah perubahan, menuju kepada sejahtera. Sejahtera terhadap apa? Sejahtera terhadap seluruh masyarakat yang kita telah bersepakat tadi. Begitu juga dengan Kabupaten Sumba Timur. Ketika Kabupaten Sumba Timur ini dibentuk tahun 1958, menjadi sebuah kabupaten yang diakui di negara ini, pasti kita juga, tokoh-tokoh kita dahulu kala, pasti berpikir bagaimana Sumba Timur bersatu untuk menuju kepada rakyat yang sejahtera. Itu pula kalau hari ini juga pemerintah atau calon pemimpin berkata tentang menuju rakyat yang sejahtera, ya memang jelas harus berdasar itu kita tujuannya. Tujuan berbangsa, tujuan berkabupaten yang satu. Jadi visi ke depan, paket sehati juga selalu mengatakan bahwa kita ingin bergerak menuju perubahan, membawa Sumba Timur ke menuju sejahtera, adil dan makmur. Sama. Apakah paket lain tidak berpikir tentang hal yang sama? Pasti. Tidak mungkin dia melenceng dari tujuan berbangsa ini dan tujuan kita bersatu kabupaten ini. Semua orang pemimpin atau semua calon pemimpin pasti berpikir tentang rakyat itu sejahtera. Jadi yang sebelah juga pasti berpikir tentang itu. Ketika kita menentukan sebuah visi,
sebuah tujuan, pasti tujuan itu kita ingin capai dengan berbagai cara. Dan cara itu akan dimuat dalam misi dan misi-misi yang akan kita kerjakan ke depan. Dan misi itu kami jabarkan dalam Sehati itu tadi. Kenapa kami mengatakan bahwa Sehati itu sebuah singkatan? Dalam arti yang lainnya dia adalah sebuah singkatan, yaitu sejahtera, harmoni, dan tertib. Nah, dalam sejahtera, harmoni, dan tertib inilah saya ingin menyampaikan sedikit gambaran tentang misi paket Sehati ke depan membawa Sumba Timur bergerak menuju perubahan itu. Kita bicara Sehati, bicara sejahtera. Apa yang sejahtera? Yang sejahtera itu yaitu sejahtera ekonomi. Bagaimana rakyat Sumba Timur ini mendapat pendapatan yang layak untuk bisa makan minum setiap harinya. Itu kita bicara sederhana saja. Tak usah kita bicara terlalu seperti seorang akademisi, tidak. Karena ketika kita bicara terlalu tinggi, malah masyarakat di bawah atau saudara-saudara yang lain tidak mengerti tentang hal yang kita mau bicarakan tentang yang terlalu tinggi. Kita bicara sejahtera, bagaimana kita makan minum setiap hari. Dan ketika kita mencari makan minum, jalan apa yang kita harus lalui? Apakah harus berjalan kaki, bersepeda motor, berkuda, dan lain sebagainya? Jadi dalam sejahtera itu kita bicara tentang sejahtera ekonomi, masyarakat bagaimana pendapatannya bisa ditingkatkan. Itu harus pemerintah ada di dalam. Bagaimana peningkatan pendapatan masyarakat. Itu tentang sejahtera ekonomi. Sejahtera yang lainnya kita bicara tentang sejahtera infrastruktur dan bangunan. Pembangunan yang ada dalamnya yaitu tentang jalan, tentang jembatan, tentang air bersih, tentang listrik, dan tentang perumahan. Itulah tugas-tugas pemerintah, bagaimana telah memisahkan bahwa ini adalah bagian pembangunan yang menjadi urusan pemerintah demi kesejahteraan rakyat itu. Saya jujur kemarin Bapak Raja kami munculnya dari sana. Ternyata nyambung ini jalan. Saya malah muncul dari sebelah sana lagi. Saya juga bingung tadi. Pada tujuannya rumah yang sama. Saya masih berpikir tadi Bapak Raja. Saya bilang ini kita menggawur yang mana ini? Ternyata rumah yang kami sudah jalan, tapi kami masuk dari sana tadi. Nah, jadi kita bicara tentang ini juga. Jalan masuk dari sana, jalan masuk dari sana. Ini yang kita bicarakan juga nanti. Apakah yang lainnya kandidat lain tidak bicara? Bicara. Pasti bicara juga tentang hal yang sama. Bagaimana jalan ini bisa diakses masyarakat? Bagaimana jalan yang belum bisa diakses? Hanya mungkin dengan berkuda, dengan sepeda motor. Bagaimana mobil bisa jalan? Agar penghasilan masyarakat, baik dari tanaman, hasil kebun, bisa diangkut untuk bisa dijual kepada keluarga terdekat atau tetangga atau sampai ke kota. Itu kita bicara itu. Ketika itu dibuka sebagai yang menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, saya rasa itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu tujuan kita tentang sejahtera, tentang infrastruktur itu. Itu yang kita bicara. Kita bicara tentang listrik. Ini saya lihat juga kabel listrik ada ini. Ini bicara tentang bagaimana. Kalau tadi kita bicara sejahtera ekonomi, saya mau bilang data Sumba Timur saat ini 30,02% Sumba Timur ini masih dalam kondisi miskin papa. Miskin. Dalam kondisi miskin. 30% masyarakat Sumba Timur dalam kondisi miskin. Ini yang kita akan bicarakan ke depan bersama-sama, bagaimana kemiskinan itu bisa kita turunkan. Tapi untuk menghapuskan kemiskinan tidak mungkin, karena secara manusia yang hidup ada lahir dan mati, dan tidak semua orang dilahirkan dalam bentuk dalam kondisi kaya raya. Saya pernah dilahirkan juga dari rahim kemiskinan kabupaten ini. Saya rasa kita semua ini miskin ini. Kita miskin. Jadi inilah yang kita mau pikirkan. Kalau bilang mau supaya Sumba Timur semua memperoleh kekayaan atau memperoleh penghasilan yang cukup tinggi untuk membiayai hidup keluarganya, tidak mungkin juga. Karena saya harus mengatakan, saya ini bukan Tuhan Yesus juga yang bersabda, berfirman, jadilah, baru jadilah Sumba Timur maju. Tidak begitu. Yang kita bicara tentang kemiskinan itu bagaimana? Kita berusaha untuk menurunkan. Dari angka yang 30% mungkin bisa dia ke 27%. Seperti itu. Itu yang kita pikirkan ke depan tentang sejahtera ekonomi itu. Begitu juga tentang infrastruktur ini. Infrastruktur salah satunya adalah penerangan. Tentang kelistrikan.
Kalau bahasa orang di sana dia bilang ada RE namanya, rasio elektrifikasi. Tingkat terang ada di kabupaten ini. Yang saya sudah dapat datanya bahwa 30% juga rakyat Sumber Timur masih dalam kondisi gelap gulita. Sumber Timur. Jangan kita buat standar macam di kota, macam di Pendawai tempat saya dari Pendawai Desa Kodombur. Kami sudah mau sepanjang hari ini hidup listrik terus. Tapi bagaimana dengan kondisi Bapak Mama yang di daerah sini, di daerah selatan, itu ya dalam kondisi gelap gulita. Ya kalau itu yang kita akan bicarakan. Ya saya tahu sedikit juga PLN, karena saya pernah menjadi anggota DPR, menjadi ketua komisi 4 yang membidangi persoalan infrastruktur ini. Dalam aturan PLN, kalau kabel udara misalnya dari Kamanggi sana sampai ke sini melebihi 10 km, dia belum bisa masuk karena PLN itu adalah sebuah perusahaan negara yang harus mendapatkan hasil dan keuntungan itu menjadi sumber pendapatan negara. Ini kita bicara dulu. Dan PLN bukan urusan Pemda Sumber Timur, bukan merupakan urusan Pemda NTT, tapi itu adalah urusan BUMN. Dia satu urusan sendiri. Yang membawahinya adalah sebuah kementerian. Dan kita tidak bisa, misalnya kabupaten, oh kami mau ada listrik, tidak. Tapi ada cara satu lain ketika daerah-daerah seperti ini dengan cara namanya PLTS pusat, PLTS tersebar. Itu yang kita bisa usulkan ke Menteri ESDM dan PLN melalui CSR-nya, Corporate Social Responsibility. Itu kata orang pintar di sana. CSR namanya. Jadi kita ada usaha-usaha besar BUMN, mereka juga diwajibkan untuk memberikan sedikit hasilnya, keuntungannya untuk membantu masyarakat sekitar. Itu namanya CSR. Dan itu Chris Prank dan Dahduadu akan berpikir juga tentang sumber dana yang seperti itu. Kita bicara tentang sejahtera. Ini kan masih sejahtera tadi. Kita bicara tentang sejahtera pendidikan juga. Bagaimana anak-anak kita yang baru umur sekolah masuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Untuk menurunkan angka SDM kita yang sangat rendah ini, sumber daya manusia namanya, dari tingkat pendidikan. Bagaimana tata urutan atau pendidikan ini bisa kelola dengan baik, mulai dari anak-anak sampai ke tingkat kuliah. Dan pemerintah wajib bersama rakyat ada untuk berpikir solusinya atau jalan keluarnya seperti apa. Itu juga menjadi misi kita ke depan. Ada misi yang masih dalam sejahtera itu bicara tentang sejahtera di bidang kesehatan. Bagaimana peningkatan fasilitas kesehatan, bagaimana peningkatan istilahnya masyarakat itu bisa jangan sakit, jangan kita sudah sakit baru kita pikir tentang kesehatan. Yang masih sehat seperti ini, apalagi dalam pandemi COVID-19 saat ini. Bagaimana masyarakat ini terjaga betul-betul bahwa dia tidak mengalami sakit. Itu juga urusan kesehatan. Jangan kita sudah sakit baru kita berpikir, oh masuk rumah sakit. Nanti ada BPJS. Bukan itu saja yang harus dipikirkan. Tapi bagaimana kita berpikir dari hulu sampai ke hilir bahwa kesehatan itu secara keseluruhan bukan tunggu sakit baru kita berpikir masyarakat sakit. Tidak. Kesehatan yang harus dipikirkan ketika kita masih sehat, tentang bagaimana tingkat kematian kita bisa diturunkan, tingkat kematian bayi diturunkan, tingkat kematian ibu dan anak harus kita turunkan. Tingkat stunting, Sumber Timur juga masuk kategori kabupaten yang stuntingnya terbanyak. Stunting itu kurang gizi sejak lahir, kurang gizi sejak dalam perut. Berarti kita berpikir juga tentang gizi ibu hamil. Itu juga menjadi urusan kesehatan. Kalau dalam anggaran postur APBN ataupun APBD, dia bicara tentang pendidikan itu 20% wajib harus dialokasikan ke urusan pendidikan. Begitu juga kesehatan. Kesehatan sudah wajib 10% harus dialokasikan untuk urusan kesehatan masyarakat itu sendiri. Kalau bicara infrastruktur menjadi program wajib, kalau di tempat lain bicara tentang 25% wajib hukumnya untuk dialokasikan untuk infrastruktur dasar untuk kebutuhan masyarakat. Yang tadi saya sebutkan tentang infrastruktur pembangunan itu, jalan, jembatan, air bersih, listrik, perumahan, dan lain sebagainya.
Itu yang kita bicarakan di tingkatan sejahtera itu. Sejahtera itu belum lengkap, C itu belum lengkap. Kalau supaya kita sampai ke sehati. Sehati mengatakan bergerak menuju perubahan. H itu kita bicara tentang tidak membedakan warna kulit, suku, agama, dan ras. Orang tua, orang muda, kaya dan miskin. Kami tidak bicara tentang memilah-milahkan. Kita bicara tentang masyarakat Sumba Timur secara utuh. Siapapun warga masyarakat Sumba Timur punya hak dan kewajiban yang sama untuk diperlakukan negara ini sama, adil dan merata. Itu kita bicara harmoni. Dan apakah Bupati Sumba Timur nanti terpilih dan wakilnya, mereka yang pikir tentang semua? Tidak. Bupati dan wakil bupati hanya menjadi pengumpul atau menjadi meramu ini apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sudah jelas masyarakat juga harus ambil bagian di dalamnya. Bagaimana untuk kita bergerak bersama untuk menuju perubahan itu sendiri. Itu yang kita bicarakan tentang harmoni. Harmoni itu ada bagian elemen yang bisa membangkitkan Sumba Timur menuju bergerak menuju sejahtera. Ada 3 elemen. Pemerintah daerah itu bersama dengan DPR-nya, mitra usaha yaitu kontraktor, investor, ini orang-orang yang punya rents, misalnya begitu, dan masyarakat itu sendiri. 3 elemen ini harus bersama-sama bergerak bersama-sama. Itu yang dikatakan harmoni. Jadi bukan nanti sudah jadi bupati, wakil bupati, tiba-tiba Bapak Mama dari Manggawuru, woi dia bilang Bapak Bupati kami tidak makan ini. Bukan peminta makan di sana. Tapi duduk bersama dengan pemerintah, bagaimana kami caranya untuk bisa mendapat makan. Itu yang kita bicarakan. Pemerintah dalam hal ini bukan dalam hal urusan sendok untuk menyuap Bapak Mama. Pemerintah hadir bersama dengan rakyatnya untuk berpikir bagaimana caranya menggerakkan pembangunan ini menuju sejahtera itu untuk memenuhi sejahtera ekonomi, yaitu makan minum itu tadi. Ini saja sederhana. Itu yang saya bilang tadi harmoni. Belum lengkap juga, masih sehat. Kita bicara tentang T. Yang saya bilang tadi tertib. Kenapa tertib? Dalam pemerintahan ini, pengelolaan pemerintahan ini, kita harus tertib. Tertib misalnya administrasi. Tertib misalnya, ya contoh lah, mungkin tadi saya belum sebut. Misalnya kalau dia seorang PNS, dia punya kemampuan lebih sesuai dengan sistem yang dikaji atau standar ini. Tiba-tiba karena kepentingan politik, orang pintar ini tidak dipakai. Misalnya orang ini ahli pertanian. Dinas pertanian ini bukan ahli pertanian yang ditempatkan. Misalnya begitu. Tapi itu yang ahli tentang teknik sipil misalnya, yang membangun. Masa seorang teknik sipil dikasih ke pertanian? Itu seperti itu yang kita harus atur tata administrasi pemerintahannya. Kalau bahasa orang di sana itu katanya merit system. Menempatkan orang sesuai tempat dan keahlian. Itu yang kita harus atur. Supaya bupati ini tidak perlu terlalu hebat-hebat amat juga. Tapi ketika dia pintar memimpin, bagaimana menggunakan masyarakat ini secara keseluruhan yang sesuai keahlian dan kemampuannya untuk bagaimana bersama, berdiri bersama, berjalan bersama untuk membawa Sumba Timur ke depan lebih baik. Itu yang harus dipikirkan. Bukan harus semua bupati dan wakil bupati harus paham semua. Nah, macam saya seorang ahli teknik sipil. Tiba-tiba saya harus tahu ini ternak, harus tahu ini pertanian. Itu omong kosong. Kalau mau omong pertanian, biar ahli pertanian. Oh, mari kita ikut orang yang ahli pertanian. Tolong kau berikan dulu, jelaskan dulu tentang pertanian ini. Bagaimana membuat pertanian ini lebih baik. Itu yang harus disampaikan. Itu yang kita bicara tentang tertib. Dan tertib ini pula, ketika kita bersepakat bernegara, bersepakat untuk membangun Kabupaten Sumba Timur menjadi sebuah kabupaten, kita sudah jelas taat terhadap aturan, taat terhadap undang-undang yang kita sepakati bersama. Kenapa saya bilang sepakat bersama? Ya Bapak Mama juga yang pilih anggota DPR, Bapak Mama juga yang pilih ini bupati, wakil bupati. Ketika mereka bicara atas nama rakyat, ya sudah Bapak Mama terbawa. Karena Bapak sudah memilih mereka untuk menjadi perwakilan mereka. Kan itu. Jadi jangan bilang, saya tidak ikut apa yang dong buat, itu tidak bisa.
Tidak bisa, Bapak sudah memilih. Karena Bapak memilih dan percaya kepada mereka, dan mereka berteriak dan membuat atas nama rakyat. Itu kita harus sepakat dulu. Dan KPDW kalau Tuhan berkenan, kami ingin mengelola pemerintah ini dalam yang sehati tadi. Sejahtera, harmoni, tertib, dan taat terhadap aturan dan asas yang berlaku di negara kita. Dan di kabupaten ini. Itu kata sehati. Nah, itulah visi misi yang saya sampaikan secara singkat di Bapak Mama. Mudah-mudahan kita bisa pahami ini, segala macam detailnya. Saya rasa ini kebutuhan kita berbeda-beda. Kebutuhan kita berbeda. Dan tidak mungkin orang Manggawuru ini, contohnya minta ini sampah untuk mau pancing. Tidak mungkin. Ya toh? Tapi kalau Manggawuru misalnya ada ini, sawah ada hujan, minta traktor, kita masih lihat. Betul, tidak ada sawah. Jangan sampai kau mau traktor ini, kau mau traktor ini batu karang, kan tidak mungkin itu. Itu hal yang mustahil. Itu yang harus betul-betul memberikan kepada orang yang tepat. Ya kalau sampai ya nelayan yang dapat, tidak mungkin kita di sini dapat, kan tidak mungkin begitu. Atau ada yang dapat ini, sampan atau perahu nelayan di Kamanggi? Tidak ada toh. Itu hal-hal seperti itu yang kita bicarakan. Jadi baik, Bapak Mama yang saya kasihi dan saya banggakan, sore ini saya merasa bangga dan bahagia. Saya harus bisa bertemu dengan Bapak Mama di tempat ini untuk menyampaikan apa yang ingin kami bawa dan duduk bersama Bapak Mama ketika Tuhan berkenan terhadap kita untuk membicarakan bagaimana Sumba Timur ke depan. Sudah tentu kalau kita bicara tentang mampu tidak Chris Prying ini, nah itu ada omong seperti itu. Saya mau bicara tentang peluang dan hitungan politik, logika politik kata. Kita hitung peluang dulu. Saya mau tanya sama adik-adik dulu, sama Bapak Mama ini, yang ada di bawah maupun di atas ini. Demokrasi ini atau politik kalau bicara banyak pasti dia menang. Kita sepakat dulu itu. Atau yang sedikit itu yang menang. Pasti yang banyak yang menang. Nah, saya bicara tentang peluang kemenangan paket sehat. Ini kita bicara peluang dulu. Supaya Bapak Mama juga menjadi pertimbangan bahwa ternyata paket sehat punya peluang. Peluang pertama bahwa saat ini kami didukung oleh 10 partai politik. 7 partai politik memperoleh kursi di kabupaten ini adalah 17 kursi. PD Perjuangan 4, Nasdem 4, Gerindra 1, PAN 3, Hanura 2, Demokrat 2, dan PKPI 1, berarti 17. Bahwa ada partai non-seat yang tidak memperoleh kursi, ada P3, PKS, dan Berkarya. Kenapa dah itu dengan Chris Prying ini ambil semua ini partai? Kami tidak ambil. Tapi partai mempunyai pertimbangan bahwa kami dilayakkan untuk menjadi seorang pemimpin. Banyak pertimbangannya. Partai tidak secara otomatis karena, melihat mereka, tidak, banyak pertimbangannya. Dan salah satunya ada survei yang sudah ditetapkan. Kalau omong survei, ya saya rasa survei itu dari Bapak Mama juga. Kalau mungkin survei yang tidak sampai sini, jangan salahkan kami. Tapi survei mengatakan, PD Perjuangan dan Nasdem mengatakan bahwa 30% masyarakat Sumba Timur menginginkan Christopher Prying menjadi bupati dan wakilnya David Meluat. Itu survei. Yang lain ada hasilnya, ada, tapi di bawah. Saya tidak bicara yang lain supaya kita jangan bicara online, nanti ada Adi Palmas, nanti kita bermasalah di sini. Kita bicara banyak tadi bahwa pasti ada peluang menangnya. Berarti kalau yang di sebelah ada yang tahu tidak berapa partai beliau di sebelah? 3 saja. Nah, saya mau katakan ini tadi kita sepakat bahwa banyak itu pasti menang. Berarti 10 lawan 3, 3 yang lebih banyak atau 10 yang lebih banyak. Kita belajar matematika sederhana ini. Berarti 10 lebih banyak. Kita sudah lebih memang. Ya, kita bicara anggota DPR kabupaten. Kenapa harus bicara anggota DPR kabupaten? Ketika demokrasi itu buntu, tidak memperoleh kesepakatan dalam mengeluarkan program dan kegiatan, pasti hasilnya harus voting. Harus voting. Siapa suara terbanyak dia menang. Dan dari 30 anggota DPR, 17 anggota DPR mendukung paket sehat ini.
lebih banyak tidak dari yang sebelah. Pasti kita lebih banyak juga. Ini sudah banyak sekian kalinya ini. Kita bicara ke tingkat profesi untuk supaya kita nyambung yang tadi kalau ada orang bertanya KPDMW itu bisa tidak untuk menjadi motor penggerak membawa Sumba Timur menuju perubahan itu. Kita bicara tentang anggota DPR provinsi yang menjadi utusan dan perwakilan daratan Sumba ini. Ada 10 orang. Dan 4 orang berasal dari Sumba Timur, 6 orang berasal dari Sumba Barat Daya. 4 orang itu ada Yunus Takadewa dari PD Perjuangan, Rambu Anggung Konda Praing, anaknya Christopher Praing sendiri dari PAN, Gerindra dari Bapak Raja punya partai ini sebagai penasehat beliau, itu satu, Steve Komeri. Dan dari Hanura ada Fafiga. Berarti 4 ini ada mendukung paket sehat, berarti yang sebelah tidak ada. Berarti kita masih lebih banyak. Itu kita bicara itu. Mau sampai di tingkat provinsi, karena di sana juga ada uang. Uang yang akan dikeluarkan dalam kebijakan program kegiatan untuk 22 kabupaten kota yang juga ada Kabupaten Sumba Timur di dalam. Ada 6 triliun lebih uang di provinsi sana. Kita bicara, siapa yang mengeluarkan kebijakan program dan kegiatan provinsi adalah gubernur. Gubernur dan disepakati oleh ketua DPR dan anggota DPR provinsi. Program dan kegiatan itu akan berjalan mulus atau ketika 2 orang ini bersepakat. Kita bicara gubernur Victor Bung Tilu Leskodat. Saat ini juga dengan partai Nasdemnya mendukung KPDMW. Ketua DPR-nya adalah Ibu Minum Lini yang juga menjadi ketua DPD PD Perjuangan, saya wakil ketua DPD-nya tingkat provinsi. Apakah 2 orang ini kami mampu untuk bisa komunikasi? Mampu pasti, karena mereka juga menyuruh kami turun untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini. Nah, ini kita sudah lebih banyak. Apa yang di sebelah ada gubernur, kan tidak mungkin ada 2 gubernur, toh? Ketua DPR tidak mungkin 2, 1 saja. Kita bicara di level yang lebih atas lagi, karena sumber uang ada 2. Provinsi dan pusat. Pusat itu memiliki uang 6.000 triliun lebih yang akan dibagi di hampir 54 kementerian dan lembaga untuk mengeksekusi program dan kegiatan untuk melayani 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Itu uang yang 6.000 lebih itu triliun. Kita belum di Sumba Timur, kita tidak tahu itu uang sebesar apa, nolnya berapa, kita belum tahu. Kita bicara tingkat provinsi, pusat. Anggota DPR RI dari Dapil yang mewakili Sumba juga. Sumba, Sabu, Rote, dan Daratan Timur. Ada 7 orang. Kenapa saya tahu? Ini saya pernah anggota DPR juga. Jadi saya kenal nama mereka. Ada 2 orang dari PD Perjuangan. Herman Heri menjadi ketua Komisi 3 yang menjadi Panglima Hukum dan HAM di Republik ini. Ketua Komisi 3, Herman Heri dari PD Perjuangan. Ada Ansi Lema, duduk di Komisi 4, yang membidangi pertanian, peternakan, kelautan. Itu dia duduk di komisi yang membidangi kesejahteraan. Ansi Lema. Ada Ibu Ratu Mula yang duduk di Komisi 9 yang bicara tentang pendidikan dari Nasdem. Yang bicara tentang kesehatan. Dan ada juga Christina Mukti, tapi beliau harus DPW karena beliau maju menjadi Bupati Timur Tengah Utara. Dan mungkin akan DPW oleh Jeki Uli dari Nasdem juga. Berarti sudah 4 orang. Tambah 1 Anita Yakobaga dari Demokrat. Kenapa? Karena Demokrat dukung paket sehat juga. 7 saya bilang tadi 5 sudah ambil paket sehat. Di sebelah tinggal berapa tadi? Berarti paket sehat lebih banyak lagi nih. Kita bicara sudah anggota DPR RI. Anggota DPR RI ada jumlahnya 575 anggota DPR RI yang mendukung paket sehat dengan partai yang mengusung saat ini 432 anggota DPR dari 575 tadi. Hanya 100 lebih, 130-an di sebelah. Ketika mau paripurna, yang 100 lebih atau yang 400 lebih? 400 lebih. Kebijakan negara pasti bisa berjalan dengan baik untuk kebutuhan masyarakat di bawahnya. Itu sudah
banyak sekali ini tadi. Saya takut melewati 10 tadi supaya karena 10 kesempurnaan milik Tuhan. Jadi saya gabung-gabung, kita sampai 9 saja. Jangan sampai 10. Terakhir, saya bicara tentang Presiden Republik ini. Yang di dalamnya kita bersepakat satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sumba Timur menjadi satu kabupaten yang ada di NKRI. Presidennya, adik pasti tahu ini. Siapa Presiden Republik Indonesia saat ini? Joko Widodo. Jokowi itu siapa dia? Kalau ditanya dari partai mana dia? PDIP. PD Perjuangan. Saya orang PD Perjuangan. Kalau Jokowi PD Perjuangan sebagai kader utama, saya juga kader utama nasional PD Perjuangan. Dan di NTT atau di Sumba ini, Sumba 4 kabupaten hanya Dahit Melwado yang disebut jadi kader utama PD Perjuangan tingkat nasional. Apakah saya mampu bertemu Presiden Jokowi? Mampu 2 kali saya lewat Jalan Lembaga ketemu Jokowi, mampu. Karena selain urusan pemerintah, kami urusan politik pasti duduk bersama. Kita bicara Presiden, tadi Ketua DPR, karena dia juga harus bersepakat dengan Presiden. Ketua DPR-nya adalah Puan Maharani. Kenal Puan Maharani? Kenal tuh, anaknya Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PD Perjuangan. Dan dia adalah Ketua DPP PD Perjuangan. Menjadi Ketua DPR RI. Ada tidak Ketua DPR RI atau Presiden yang lain yang bisa mendukung yang lain? Ya, saya tanya dulu ini. Ada tidak? Tidak ada toh? Jadi kalau kita bicara banyak tadi, peluang kemenangan itu ada di paket sehati. Selalu kita yang banyak. Dan saya sambung kepada bergerak menuju ke perubahan yang dikatakan paket sehati itu. Mampu tidak kita bergerak menuju perubahan? Kalau kami yakin mampu, karena kami mampu untuk mengkomunikasikan tentang kondisi Sumba Timur yang serba kekurangan ini ke tingkat provinsi dan tingkat pusat. Saya 12 tahun juga di kementerian. Saya paham tentang regulasi kelembagaan ada di kementerian dan lembaga yang ada. Saya pernah di Kementerian PU, Kesehatan dan Pendidikan. Saya pernah. Jadi kalau Bapak Mama mungkin tidak pernah melihat tiba-tiba sebagai calon wakil bupati, ya maklum sudah. Saya pergi merantau untuk mengisi perut endemis suap nasi. Tapi ketika kita mempunyai pengalaman sedikit, ketika partai memberi kami tugas dan Pak Kris menyatakan saya layak untuk mendampingi beliau, saya harus sadar turun mengabdikan diri saya yang baik kepada RI. Karena ketika kita mati ini kalau kita tidak ada artinya sama sekali, saya rasa kita tidak disebut orang. Saya ingin disebut orang. Ketika mati pun saya ingin disebut kampung halaman saya. Itu yang kami ingin lakukan. Dan yakin dan percayalah kami mampu untuk mengkomunikasikan tentang kondisi Sumba Timur seutuhnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Di kementerian dan lembaga pasti kami mampu. Saya sudah cerita tentang banyak tadi dan akses-akses itulah yang akan kita maksimalkan semaksimal mungkin bagaimana kita membawa Sumba Timur ke arah lebih baik sedikit. Bukan saya bilang onetti istimewa, tidak. Paling tidak kita bergerak dari kemiskinan tadi kita bisa kasih turunlah berapa persen. Dari tentang rasio tentang gelap gulita yang 30% di Sumba Timur, paling kita turunkanlah. Itu yang kita ingin lakukan. Dari jalan yang tidak diakses, jalan antara desa ke desa, kecamatan ke kecamatan, kita juga harus membuat peta bersama, duduk bersama untuk kita membicarakan hal ini ke depan. Itu yang Praing Dahit Wadu akan lakukan ke depan. Itu tentang visi misi. Jadi hari ini rumah Bapak Mama yang ada di tempat ini, kakak adik saya ingin mengatakan dan mohon kepada Bapak Mama kakak adik, beri kami doa restu, beri kami dukungan, beri kami sekali saja kesempatan untuk bagaimana kami mengarahkan Timur ini ke arah yang lebih baik. Itu yang saya minta sore hari ini. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa Bapak Mama menjadi bahan pertimbangan. Jika memilih tanggal 9 Desember yang akan datang, saya minta tolong pertimbangkan. Kami juga salah satu pilihannya. Dan kalau bisa sore hari ini
saya datang di hadapan Bapak Mama, kakak adik ada, beri kami kesempatan. Beri kami kesempatan untuk menjadi suatu pilihan di Kabupaten Sumba Timur ini. Jadi sebelum saya menutup ini, karena banyak yang minta tadi itu ibarat. Banyak yang suka itu ternyata. Saya mau ibaratkan begini, ini sudah selesai kita bicara misi dengan niat baik sudah. Saya bicara dulu tentang sebuah ibarat. Sumba Timur ini ibarat sebuah lautan lepas yang sedang dilanda badai dan gelombang yang tinggi. Dan di tengah lautan itu ada dua perahu layar yang sedang berlayar, yang tujuannya adalah dermaga harapan dan impian Kabupaten Sumba Timur ke depan. Itu dermaga tujuannya. Dan sekarang ada di tengah. Dan tanggal 9 ini yang akan menentukan. Saya mau bicara begini. Ini Bapak, kita bicara sehati saja. Sehati ini ibaratnya sebuah perahu yang memiliki 10 layar untuk menjaring angin lebih besar, untuk mencapai kecepatan maksimum, untuk secepatnya tiba di pelabuhan harapan dan impian itu. 10 layar itu adalah 10 layar partai politik itu, dan ada 17 yang mendayung. Kalau dibilang kelasi di kapal itu kelasi mendayung untuk mengarahkan arah perahu, dan kemudiannya dinakodai oleh Christopher Praik. Dan kalau dia capek, saya ada wakilnya untuk mengganti. Ya, itu ibaratnya begitu. Jadi saya mau tanya sama Mama di sini. Kalau 10 layar perahu sehati besar tidak itu perahu? Karena dia 10 perahu, 10 layar. Nah. Saya harus pastikan sore hari ini sehati banyak menampung penumpang. Dan kalau kita hitung bisa menampung seluruh warga Kabupaten Sumba Timur. Luasnya kapal perahu sehati. Kalau sebelah kan jelas lebih kecil kan. Kalaupun ada ruang pasti bertumpuk sudah. Bertumpuk begitu bisa oleng, ya saya tidak mengatakan juga harus tenggelam atau karam, tidak. Ya, dia 3 layar tidak mungkin dia lebih cepat dari kami, kan begitu? Perahu sehati akan lebih cepat mencapai dermaga harapan. Pasti itu. Harus bertambah juga. Kalau bilang tiba-tiba perahu sehati tabrakan, saya harus bilang sehati itu dilapisi baja 3 kali lipat. Terbakaran baja yang satu belum juga dia sukaranya hancur. Ada 2 lapis lagi. Tidak mungkin dia terbakaran. Ini nakoda juga bagus ini. Mengeluh kalau Pak Mama menganggap wakil nakodanya tidak baik, tapi nakoda karena salah ya dari saya bisa mengikuti bagaimana cara dia membela ombak, sampaikan tentang hal-hal menjaring angin. Pasti saya juga bisa janji kalau dalam perjalanan saya bisa ikut ini nakoda yang ada kenal. Kata pasti bisa duduk begini lagi. Dan Bapak keyakinan kita bicarakan hal-hal yang kita tiba yang kita akan demikian. Selesai harapan saya, impian saya juga menjadi impian Bapak Mama supaya ketika di pelabuhan akhir ceritanya begini juga seperti ini bicarakan apakah kita mengambil arah atau ke kiri, atau kita harus menuruni lembah, atau kita harus mendaki bukit. Juga mungkin pakai ketika perahu sehati sampai itulah dan berenang karena mungkin tidak sampai lagi itu perahu yang satu yang kita butuh sampai ke dermaga yang sama. Kita harus mendaki atau menuju lewat dia berenang, atau kita dia mampu mencapai renang menyeberang sungai. Bisa seperti itu. Dia mengatakan saya penumpang sehati berbicara. Kalau bicara orang pertama yang akan menanyakan mana tiket warga apa tanya menggabung ini minta kelapa muda sedang badai ini kan pernah naik ada kapal laut misalnya laut lagi naik kapal ayu kalau diambil makan sorot tiket tidak sorot tiket toh begitu sudah hati nanti siapa yang pegang tiket di tanggal 9 Desember baru kita bisa catat yang jual tiket saat ini adalah Bapak Raja ini kalau di tempat ini ada Agus Prai Merapu yang disuruh Bapak Raja untuk kau jalan sudah keliling sudah ini tiket kepada masyarakat Sumba Timur untuk bisa menjadi penumpang perahu sehati. Jadi kalau mau kita sama-sama mari sudah perahu sehati supaya kita bisa tiba bersama di dermaga harapan yang kita impikan bersama supaya nanti Dahit Wadu tidak tanya
tiketnya. Ya. Ya, kalau sampai kita di dermaga itu ada nanti, woi bapak, saya juga pakai perahu satu kemarin, jatuh tiket tidak ada, terjun ke laut kembali cari tiket. Begitu nanti. Nah, ini adalah selingan saja. Jadi begitulah dalam mengertikan hal ini yang terakhir saya ceritakan. Mudah-mudahan sapu bapak mama kakak adik yang ada bisa mengetahui apa tujuan itu sebenarnya. Kalau Bapak Raja sudah ada di sini, kasih tahu Bapak Raja sudah, kami mau beli itu tiket, begitu saja. Jadi ini saja yang ingin saya sampaikan di Bapak Mama, kakak adik yang ada di Manggawurung ini. Bila ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Dan kami sekali lagi mohon doa restu dan dukungan Bapak Mama di tempat ini. Semoga kita bisa ketemu dan bisa bersama-sama di dermaga harapan dan impian kita bersama untuk berpikir dan bagaimana membawa Sobat Timur ke depan. Jadi selamat sore untuk kita semua. Salam. Terima kasih oleh Pak calon wakil Bupati nama Wakil Gulituana nama Injurnya Ninda La Maliliana. Dangan do kudangan manon na napa kaluakan anda anda ya woto mulai tahu lagi tahu maka kanin detai lembol bulung di pekahan tanggal